Masuk ke kota Kudus saat malam hari, kamu akan disambut gerbang berbentuk daun tembakau yang dihiasi oleh kerlap-kerlip lampu yang beraneka warna. Riwayat kretek bermula dari Haji Jamhari pada akhir abad ke-19 yang menjadikan cengkeh sebagai campuran tembakau guna menghilangkan sesak napas. Karena terbukti bisa menyembuhkan, racikan itu pun banyak digandrungi orang-orang pada masa itu. Sepeninggal Haji Jamhari pada 1890, banyak orang yang kemudian mengembangkan rokok seperti racikannya, yang kini familiar disebut rokok kretek. Salah satunya adalah pasangan Niti Semito dan Nasila. Pada tahun 1906, Niti Semito membangun pabrik rokok kretek pertama di Kudus dengan merek Cap Bal 3. Berkat rokok Cap Bal 3, Niti Semito mendapatkan keuntungan yang tinggi hingga dianggap sebagai pengusaha pribumi terkaya di Indonesia pra-kemerdekaan. Tapi sayang, kebesaran Niti Semito harus runtuh seketika dan tak berjejak, salah satunya karena adanya konflik keluarga. Peran Niti Semito dalam membangun industri kretek di Kudus itu diawali dari merintis dari nol, karena pada saat itu beliau tidak pernah bergelut di dunia kretek. Sebelumnya kan sebagai menyewakan dokar, kemudian pebisnis ke luar daerah. Tapi begitu melihat bahwa kretek ini mempunyai masa peminat yang banyak, kemudian beliau Niti Semito ini menekuni kretek itu yang semula hanya titip di warung istrinya Bu Nasila itu. Kretek yang tadi ditemukan oleh Jamhari, kemudian banyak orang meminati, pengusaha-pengusaha Kudus yang semula pada umumnya mereka ada jualan batik, jualan pakaian ke berbagai kota, kemudian melihat kretek ini menjadi sesuatu yang diminati. Jadi ada Mbak Musle, ada Mbak Atmo dan sebagainya, orang-orang yang bergelut yang semula adalah pebisnis atau pedagang pakaian, kemudian mengikuti kretek. Kelarisan rokok merek Cap Bal 3 milik Niti Semito yang didaftarkan ke pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908 membuatnya semakin kewalahan. Rumah pasangan Niti Semito dan Nasilah pun tak cukup lagi menampung kegiatan produksi rokok dalam jumlah besar. Niti Semito bukan satu-satunya pengusaha yang bergerak di kretek, tetapi dia mempunyai sebuah cara sendiri untuk membesarkan perusahaannya, yaitu dengan cara promosi yang tidak konvensional ya. Dan kemudian dia juga mengupayakan transportasi sendiri, sehingga ketika dia menjangkau keluar kota dia tidak punya kendala dalam hal itu. Kembali ke masalah promosi, dia menggunakan cara-cara kebudayaan, membuat film ya, melalui film, kemudian melalui drama, melalui olahraga. Itu kan budaya-budaya di masyarakat yang ketika mereka sedang menikmati itu, promosi Niti Semito masuk. Dan di alat transportasi yang banyak itu juga ada logonya Bal 3, sebuah perusahaan yang membesarkan perusahaan Niti Semito. Jadi ini yang membedakan atau yang membuat pengaruh rokoknya Bal 3 milik Niti Semito itu menjadi lebih terkenal dibandingkan yang lain. Berbagai jenis benda seperti gelas, piring, cangkir, arloji, dan jam dinding yang dijadikan Niti Semito sebagai hadiah saat itu masih banyak tersimpan di Museum Kretek Kudus. Seluruh hadiah tersebut diberi logo Cap Bal 3. Hebatnya, seluruh barang-barang tersebut bukan diproduksi di Hindia Belanda, melainkan di Jepang. Uniknya lagi, tak hanya souvenir saja yang diproduksi Niti Semito di Jepang, pun pembungkus rokoknya. Puncak kejayaan Niti Semito terjadi pada tahun 1930-an. Pada tahun tersebut, produksi rokoknya bisa mencapai 10 juta batang rokok per hari. Tapi sayang, kejayaan Niti Semito harus runtuh karena kesalahan penunjukan penerus dan pengaruh masuknya Jepang pada tahun 1942.
Rokok Baltiga itu mengalami masa kejayaan tahun 30-an sampai Perang Dunia Kedua gitu ya, sebelum Jepang masuk. Jepang masuk itu titik bisa dikatakan awal-awal bagaimana kebangkrutan di Niti Smito karena tindakan represif dari Jepang yang semua kekayaan aset-aset berhubung itu dikuasai oleh Jepang, termasuk perusahaan milik rokok Niti Smito. Jadi sejarah dari yang Smito itu dulunya yang pertama-tama rumah besar yang pernah dikunjungi oleh Sri Sunan Pakubwono Kesumuro. Itu yang di Yang Pak Kembar belakang ini. belakang ini. Kemudian setelah itu yang membangun dua rumah kembar sekaligus dua, yang timur jembatan, barat jembatan. Jadi sekaligus dua. Kemudian juga yang bangun pabrik rokok kita Pejaten. Seluas 6 hektar bisa menampung belasan ribu karyawan. Itu mulai dari bukan cuma DPRD ya, tapi DPRD jalan ke sana, jalan ke DPRD, kemudian terus sampai ke jalan ke Coca-Cola, tahu kan, ke PLN, nah sampai ke sana. Jadi termasuk JHK, termasuk toko-toko yang ada di situ, bank-bank yang ada di situ, semua punya PLN. Kemudian ada juga yang di Salatiga itu dimana istilahnya dulu pesantren, dulu Smito. Itu yang dipakai pertemuan-pertemuan rahasia yang dengan Bung pesantren, Smito di Salatiga. Selain itu, Niti Smito dulu juga mempunyai bioskop yang terletak di dekat alun-alun kota Kudus, tepatnya di lokasi yang sekarang menjadi penitipan kendaraan di timur Ramayana Mall Kudus. Niti Smito dulunya juga membangun radio untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Saat ini bangunan tempat siaran radio itu telah menjadi markas Brimob yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Kudus. Setelah rumah kembar yang ada di sebelah timur sudah lepas dari tangan keluarga, beberapa waktu lalu rumah kembar sebelah barat juga akan dijual. Tapi sayang, tak ada orang yang berani membeli hingga muncul niatan untuk menjadikan bangunan tersebut menjadi sebuah hotel. Ini rencananya karena investor sulit, insya Allah nanti keluarga akan bangun sendiri. Jadi keluarga Niti Smito nanti akan bangun sendiri hotel 5 tingkat. Kini, meskipun warisan Niti Smito bisa dikatakan tak banyak yang tersisa dalam sisi materi, tapi paling tidak Niti Smito memberikan warisan semangat berwirausaha dan nasionalisme yang sangat tinggi bagi generasi muda saat ini.